Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan sih. Dari fakultas mana, Mas? Nama saya Nanda Filosofa dari Fakultas Dakwah, Jurusan? jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kenapa saya merokok dan apa untungnya rokok bagi saya? Satu, ketika saya merokok, saya tuh mendapatkan inspirasi. Karena setiap saya merokok itu muncul ketenangan. Beda dengan pandangan orang-orang yang nggak merokok, ya bisa dikatakan ketergantungan lah. Oke. Terus kalau di kampus biasanya gimana, Mas? Kalau di kampus ya saya merokok juga Di sembarang tempat atau? ya, nggak di sembarang tempat, tapi pengennya ya harus di sembarang tempat, nggak masalah. Contoh ketika dosen mengajar sambil kita merokok, ada kopi langsung gini, kan keren, orang-orang terlihat pintar semua. Jadi nggak cuman di kantin atau di mana, di kelas pun juga seharusnya harus ada ventilasi untuk khusus merokok sambil belajar, terus kopi, keren kalau kayak gitu. Terus pandangan Masnya tentang orang-orang yang perokok sama yang tidak merokok di fakultas dakwah gimana? Pandangan saya tentang orang merokok dengan orang yang tidak merokok, Iya. ketika orang yang tidak merokok itu biasanya sensi terhadap orang yang merokok. Satu alasan dengan baunya kayak gini ya, tinggal pakai masker aja lah. Ya bukannya apa itu namanya egois atau tidak mau, tapi ya emang ini sisi ketergantungannya, salah sendiri atau tidak merokok. Oke. Rokok itu menguntungkan negara. Bisa. Biasanya orang perokok pasif itu kan lebih apa itu namanya, lebih jahat lah hitungannya, penyakitnya lebih banyak dibandingkan orang perokok aktif. Ya makanya mending perokok aktif aja daripada pasif. Tiap hari juga mencium bau rokok. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, institusi pendidikan itu terutama kampus itu sebenarnya tidak ada tempat untuk merokok. Kenapa? Karena setelah kita ketahui bahwa merokok itu juga mempunyai dampak yang luas bagi kesehatan. Nah, seharusnya institusi pendidikan itu bebas dari itu semua. Kalau mau merokok ya monggo di ruang kerja, di parkiran mungkin, ataupun di pinggir jalan mungkin, jangan di dalam kampus. Itu Mas ya. Oke. Masnya? Ya kalau saya setuju dengan Masnya ini. Jadi institusi pendidikan itu memang harus ya janganlah ada asap rokok seperti itu. Adapun itu harus ada seperti itu harus difasilitasi tempat yang berbeda seperti itu. Jangan dicampur aduk antara fasilitas umum dengan fasilitas perokok, karena ini sudah tahap yang berbeda seperti itu. Oke. Jadi harus lokus-lokusnya itu harus dibedakan. Oke, terima kasih. Oleh karena itu Sudah, Mas, sudah. Tiga. Mengenai aturan regulasi merokok di kampus, menurut saya udah bagus. Jadi kampus harus steril dari pandangan orang yang sedang merokok. Artinya ya kalau mau merokok jangan diusahakan, jangan di wilayah kampus. Ada tempat-tempat yang bisa merokok di situ, di kantin misalnya. Atau di luar aja, kalau mau merokok ya ke kantin. Kalau enggak ya ke tempat khusus rokok yang disediakan. Mengenai cukup tidaknya ya menurut saya sih sudah cukup ya. Karena kalau betul-betul nggak cukup di kampus kan di luar juga banyak tempat merokok. Oke. Jadi intinya saya mendukung kebijakan tidak merokok di depan umum, terutama di kampus. Ini itu aja. Oke, makasih. Jadi setelah kita melakukan social mapping di lingkungan Fakultas Dakwah tentang perilaku perokok, kita bisa mendefinisikan bahwa memang tidak bisa dihilangkan secara maksimal perokok itu, bahkan untuk di lingkungan pendidikan seperti Fakultas Dakwah. Nah,
regulasi dari kampus adalah salah satu bentuk aturan yang penting ya. Kita lihat penyediaan tempat seperti kantin pertama, atau di lantai dakwah ada tempat untuk legal untuk merokok, dan aturan untuk tidak merokok di sembarang tempat seperti kantin, seperti taman dan lorong-lorong adalah bentuk regulasi yang harus diperkuat dari kampus. Nah, kalau kita bisa kutip nih, perbaikan sistem ini bisa dilihat kalau menurut Alfred Person ada 4. Yang pertama itu adaptation. Jadi sistem ini harus bisa membackup, mengadaptasi para perokok ini. Yang kedua ada goal attainment. Bagaimana tujuan regulasi ini secara benar-benar dapat mengefektivitaskan para perokok ini untuk tidak merokok di sembarang tempat. Yang ketiga ada integrasi. Jadi harus ada integrasi antara para perokok regulasi dan para perokok pasif. Nah, ketika mereka nggak berjalan, maka mungkin para perokok ini akan terlihat stigma yang jelek banget untuk perokok pasif. Dan yang terakhir itu ada alienasi. Jadi harus ada pemeliharaan sistem ini. Kalau nggak ada, mungkin pemeliharaan sistem bisa mungkin penegasan dari para dosen mungkin. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perokok nggak bisa dihilangkan secara benar-benar hilang. Salah satu bentuk regulasi adalah jalan keluar yang harus dimanfaatkan oleh kampus. Terima kasih.